Oke, sudah balik lagi sama papa sekarang. Jadi karena kemarin mamanya protes gara-gara kok mie aja dimakan. Sebenarnya sih kita makan di Amerika ini banyak, nggak cuman mie instan. Jadi ada burger, sandwich, salad, paling sering salad sih. Kemudian apa lagi ya? Kemarin sempat makan nasi goreng di rumah makan Thailand, enak. Jadi kalau untuk rasa lidah Asia tuh pas, enak. Tadi beli burger, diajak makan bertiga tuh sama Rian sama Elizabeth. Kita beli burger. Seperti biasa kalau makan burger di Amerika itu porsinya luar biasa gede, nggak mungkin sendirian habis. Kalau untuk ukuran kita orang Asia gede banget, jadi cuma habis setengahnya kita bawa pulang. Yuk kita coba makan malam hari ini adalah burger sisa tadi siang. Baunya masih enak. Selain ini burgernya, selain tadi beli burger, juga sempat diajak sama Elizabeth cari coklat. Katanya si coklat ini terkenal sekali. Jadi satu toko coklat aja isinya. Kemudian homemade, jadi mereka bikin sendiri coklatnya. Jadi ada coklat gede itu, kayak lembaran gitu, gede, bulat. Terus kita tinggal bilang mau seberapa kita minta gitu. Jadi dipecahin sama mereka. Jadi ya hasilnya seperti ini. Ini namanya La Derac. Terlupa terang ini di lampu. Jadi ini La Derac. Jadi isinya ya coklat homemade kayak gini. Jadi ada batang-batangan kayak gini. Enak. Jadi tadi sempat sepanjang jalan makan dikit sambil ngemil sepanjang jalan. Kemudian sempat tadi ke Quincy Market namanya. Jadi Quincy Market itu kayak kalau di Bali itu sama kayak pasar Sekowati. Ada apa ya, pernak-pernik untuk oleh-oleh, baju, topi, ada semua di sana. Gantungan kunci. Kemudian ada juga ini the chip ya, coklat chip cookies. Jadi cookies kayak gini gitu loh. Jadi ini terkenal banget di sana cookiesnya ini. Jadi banyak sekali kita dibeliin sama Elizabeth cookies. Kemudian tadi sempat pulangnya juga lewat pasar tradisional Boston. Terus pas ada yang jual bir, belilah bir ini. Ini bukan bir sih, ale namanya. Ale itu sejenis bir, cuman dia difermentasikan, caranya berbeda dengan bir biasa gitu loh. Jadi kalau ini namanya Dorchester Ale, tulisannya Ale, bacanya Ale. Kita coba burgernya. Untuk kentang, walaupun udah sekian jam, masih enak. Mungkin karena emang kentangnya prosesnya bukan dengan proses beda ya. Kalau McD, KFC itu kalau kentangnya mereka itu udah frozen, mereka olah, dan itu biasanya sudah cukup lama. Nggak ada begitu datang ke cabang-cabang McD, mereka masukkan itu ke freezer, jadi dalam kondisi beku. Nah, jeleknya kalau kentang-kentang McD atau kentang-kentang olahan seperti itu adalah setelah dia dihangatkan kemudian digoreng, harus langsung dimakan. Karena begitu udah dingin, gak enak. Sedangkan kalau kentang yang dari restoran-restoran seperti ini, mereka ngolah sendiri. Kentangnya tuh dalam bentuk kentang bulat yang mereka potong sendiri, langsung dimasak. Jadi biasanya
tanpa bahan pengawet, tanpa di frozen. Biasanya yang gitu-gitu yang enak daripada yang McD. Itu makanya kalau kita makan kayak gini lebih baik di burger gitu, lebih baik di restoran, jangan yang fast food. Karena kalau fast food itu entah udah berapa bulan lalu sebenarnya dibuat, cuma nanti diangetin lagi. Mari kita tes aja. Burgernya gede banget. Kalian bayangin, jadi kita dikasih burger yang sebesar ini, tebal, besar, tadi segini, makan setengah aja udah kekenyangan. Jadi sebenarnya sih kalau maksain tadi mau makan penuh ini bisa, tapi karena abis itu diajak jalan-jalan sama Elizabeth keliling Boston, pasti perut rasa nggak enak sepanjang jalan karena kita kenyangan. Jadi ya udahlah, makan setengah, kemudian minta bungkus, kita makan lagi di hotel. Ini nama tempatnya Stephanie kalau nggak salah tadi namanya. Ada fotonya, nanti papa share. Enak. Jadi dagingnya lembut, kejunya juga terasa. Kalau untuk ukuran orang sini, ini udah enak. Tapi kalau untuk ukuran kita, orang Indonesia yang terbiasa makan apapun pakai sambal, rasanya ada yang kurang. Oke lah. Bahkan ini buat makan malamnya papa ini aja pun rasanya nggak tahu bisa ngabisin apa enggak, gede banget. Enak, cuman apa ya, kita orang Indonesia udah terbiasa makan tuh kalau nggak pakai nasi nggak kenyang. Jadi kalau kita makan kayak ini di Amerika, kenyang nggak, oleg iya, tapi lapar enggak. Itu enaknya kalau makanan bule. Jadi laparnya kita tuh hilang, walaupun sebenarnya buat kita mungkin rasanya nggak kenyang, cuman laparnya hilang. Dan itu bisa tahan sampai sore, sampai malam, laparnya hilang. Yang kurang cuma saus sambal aja sih sebenarnya. Mungkin kapan-kapan kalau ke Amerika lagi, mending bawa saus sambal sendiri. Jadi kalau makan di tempat habis setengahnya bawa pulang, saya kasih sambal. Nah, apa lagi ya? Ada pertanyaan, jadi mungkin sekalian papa jawab mumpung sambil ngabisin ini banyak, gede banget, lama ini pasti. Daripada bengong cuma ngeliatin apa icip-icip, sambil kita ngobrol lah. Jadi minggu lalu sebelum berangkat kan kita jual salah satu kamera, yang beli orang Lombok. Dia nanya, jadi setelah dia ngeliat Instagramnya papa, kok sering keluar negeri, gimana caranya, apa tipsnya biar bisa keluar negeri? Bingung jawab. Kenapa? Karena
Kenapa papa bisa ke luar negeri? Sebenarnya tidak ada apa ya, tips yang pasti untuk itu, nggak ada. Kenapa papa bisa keliling dunia? Mungkin satu-satunya alasan yang paling masuk akal buat papa adalah itu sudah nasib. Kenapa nasib? Satu, sebagai fotografer, papa bukan yang terbaik di Bali. Hasil fotonya papa masih banyak fotografer yang lebih jago di Bali, lebih hebat, lebih dahsyat, fotonya lebih dahsyat. Itu juga sebagai videografer, banyak videografer yang jauh lebih jago dari papa di Bali. Tapi kenapa papa yang berangkat? Jadi sebenarnya hasil foto, kualitas hasil foto dan video itu tidak berpengaruh dengan nasib yang akan keliling dunia. Jadi pertama pasti nasib. Kenapa nasibnya juga gitu? Karena mungkin sejak kecil papa punya impian keliling dunia. Waktu SMA juga punya impian keliling dunia. Tapi kalau ngelihat kondisi papa saat itu, masih miskin. Bapaknya papa, Kak Nyoman, itu cuman pegawai negeri biasa. Sempat punya jabatan, cuman akhirnya hilang jabatannya. Dan beliau itu orangnya sangat jujur, terlalu jujur. Saking jujurnya Kak Nyoman, jadi nggak punya apa-apa. Beliau. Jadi dulu cuma punya utang, banyak utang buat membesarkan Om Doan, Om Duin, kemudian Tante Ayu, Alera. Jadi ya nyaris nggak punya apa-apa, punya utang. Jadi waktu itu punya pikiran, punya impian akan keliling dunia. Rasanya nggak masuk akal. Misalnya untuk orang yang dengan kondisi keuangan seperti itu gitu. Cuman di awal-awal. Cuman papa tetap optimis bahwa suatu saat pasti akan keliling dunia. Pasti akan keliling dunia. Minta kepada Ida Batara, kepada Tuhan, untuk suatu saat tolong wujudkan impian saya untuk bisa keliling dunia. Akhirnya terwujud. Dan terwujudnya sesuai dengan amanat, nasihat dari Kak Nyoman. Kak Nyoman tuh selalu bilang, Gus, kalau kerja itu ada 3 hal yang harus tetap dipertahankan. Harus kamu tetap pertahankan. Kalau kamu memang pengen keliling dunia, 3 hal yang harus tetap kamu pertahankan. Satu, kerja keras. Artinya berusaha tetap berusaha untuk gimana kita kerja semaksimal mungkin, tetap belajar, tetap bekerja semaksimal yang kita bisa. Kerja keras. Kedua adalah kerja cerdas. Artinya kita kerja juga tetap harus improve, harus tetap naik level kita. Jadi nggak ada yang namanya kayak misalnya papa fotografer harus tetap belajar, mau nggak mau harus tetap belajar. Kenapa? Setiap tahun selalu akan ada tren baru yang harus papa ikutin. Apakah nanti akan ada alat baru, kamera baru yang sebaiknya papa ikutin. Cuman yang paling penting tetap, walaupun alat buat papa nomor 2, yang tetap adalah skill harus tetap improve, harus tetap, itu namanya kerja cerdas. Jadi kita harus tetap improve, harus tetap ngikutin tren yang ada. Kadang-kadang tren foto itu dalam waktu 1 tahun, 2 tahun itu bisa berubah.
baik style cara pengambilan maupun warna, cara ngeditnya itu bisa berubah lagi. Jadi kalau kita tetap dengan style yang itu lagi kita akan ketinggalan. Itu namanya kerja cerdas. Saking banyaknya, gedenya, tebel, padat. Ini udah berapa ya? 15 menit loh. Belum habis, baru setengah habis, gila. Ini dagingnya aja tebel banget. Oh, udah pelan-pelan. Oke, poin nomor 3 yang sangat penting, kerja jujur. Papa bisa keliling dunia itu kerja jujur. Papa nggak mencuri, papa nggak menipu, jadi tidak melakukan hal yang nggak jujur. Jadi papa ya foto, motret, foto, video, ya kerja jujur, dihargai sama klien. Jadi ya dihargai baik dalam bentuk uang, yang kadang-kadang klien menghargai dalam bentuk keliling dunia kayak gini. Bayangin. Siapa yang nyangka? Padahal kita lagi Bali lagi terpuruk ekonominya. Bisa-bisanya papa sampai ke Boston ini. Terus kemarin juga sempat kontak beberapa teman saudara yang ada di Bali, yang ada di Amerika. Jadi ada salah satu muridnya papa fotografi yang kawin di sini, punya keluarga di sini, cuma bukan di Boston tapi di San Francisco. Begitu dikontak, kok nggak mampir sini, mampir, kalau mampir San Francisco jangan khawatir tempat nginap di tempat kita. Nggak bilang, papa bilang kayaknya nggak sempat deh, karena tanggal 25 harus sudah balik ke Indonesia, tiket sudah di tangan, jadi harus balik ke Indonesia. Akhirnya apa, dia langsung minta alamat di Boston. Tak kirimin dah baju, coklat, segala macem. Dikirim, tadi dikirim, hari Senin nyampe. Jadi nanti bajunya kasih juga keluarga ya, anak istri. Tuh. Kemudian ada juga kita ternyata punya saudara di Colorado. Colorado itu di Amerika Tengah. Jadi kalau Boston itu ada di timur, di tengah itu ada Colorado, San Francisco ada di barat. Jadi San Francisco, Los Angeles, San Diego itu ada di barat. Jadi kalau Boston, New York di timur. Makanya namanya East Coast dan West Coast. Nggak tahu gimana ngabisinnya, no. Paksain, namanya makanan nggak boleh dibuang. Ya sambil ngobrol lah. Karena suatu saat pesan-pesan kayak gini itu akan bisa tetap ditonton suatu saat. Karena papa pengennya biar kalian juga ikutin 3 hal yang tadi: kerja keras, kerja cerdas, kerja jujur. Mungkin suatu saat kalian akan, bukan mungkin, harus, suatu saat kalian harus bisa melampaui papa dalam segala hal. Dalam segala hal. Kayaknya emang harus tarik nafas dulu, nggak habis-habis ya. Tadi sampai ngobrol sama Rian, sampai ketawa. Besok-besok kayaknya kita jangan jangan mesen masing-masing satu porsi. Mendingan kita mesen satu porsi sharing berdua gitu loh. Karena kalau Rian juga
nggak habis setengah, kadang-kadang dia kurang dari setengah habisnya, jadi bawa pulang tuh setengah lebih dia. Itu kalau makan kayak gini ya. Kemarin akan yang restoran Thailand, jadi makanan Asia. Nah, waktu pertama sana Sirian mesennya tom yum sama tahu, kayaknya tahu goreng, tofu. Kalau papa pesennya nasi goreng. Nasi goreng datang porsinya gede banget. Kayaknya emang sudah standar versi bule itu pasti gede-gede. Jadi makan itu habis. Mungkin karena nasi jadi udah habisin aja lah. Yang gini, ini daging tok, ininya rotinya tipis loh. Roti bawah itu tipisan lagi. Masih gini. Dagingnya segini nih. Ini daging tok loh. Ya tambah ada keju di atasnya. Jadi daging gede banget. Kayaknya besok jangan burger ya. Besok salad aja, biar pencernaan lancar. Kalau daging sembelit kita, dan nggak nyaman, apalagi jalan jauh dulu ya, nggak nyaman. Ada satu mamanya kamu nanya, teman-teman juga nanya, kok nggak ada foto video di luar, kok videonya di hotel terus. Jadi gini, sempat ada beberapa video, cuman belum sempat edit video selfie pakai HP. Nah, masalahnya adalah di sini dinginnya luar biasa. Kalau kemarin sempat baru sampai -6 derajat. Kemudian waktu ngantar Sirian ke gininya dia, tempatnya dia, itu -3. -3 aja kita udah sampai kaget juga gitu loh. Kuping sakit, kuping kedinginan. Belum lagi begitu kena angin tuh keluar air mata kita. Hidung meler gitu loh, jadi kedinginan banget. Kemudian kemarin sempat 3 derajat. 3 derajat enak, nyaman gitu loh. Dingin cuman ya nggak sedingin yang sebelumnya yang sampai -3 itu loh, sampai -6 ya. Hari ini -12. Dingin luar biasa, nusuk. Jadi kalau kita bikin video, papa mau bikin video itu pakai selop tangan, mencet HP itu nggak bisa. Jadi maunya kan ambil rekam lah video, set ambil selfie pakai HP, itu harus lepas slop. Nah, lepas slop bisa bertahan tuh paling cuman 10 detik, 10-15 detik tanpa pakai slop, saking dinginnya. Begitu udah mulai sakit karena dingin, ya udah lagi pakai slop, HP tak masukin lagi. HP juga iPhone-nya papa yang ini kena dingin itu baterainya cepat sekali drop. Malah tadi sempat juga ya papa paksain pakai HP, padahal mungkin masih sekitar 20% isi baterainya, bawa powerbank. Mendadak langsung mati. Colokin powerbank, nyala lagi, dan ada pemberitahuan bahwa terlalu dingin, jadi baterainya drop. Ya udahlah, makanya sedikit bikin video di luar sebisanya, nggak habis ya kayaknya. Entah antara disimpan dulu atau dibuang atau udah. Padahal kalau papa paling kasihan buang makanan sebenarnya.
Tapi kalau dipaksain juga nggak sehat, karena udah kekenyangan. Oh, leg sebenarnya, bukan kenyang. Ya udahlah, cuci tangan lu. Oke, balik lagi. Udah cuci tangan. Sekarang kita coba coklat ini deh. Jadi tadi ambilnya cukup segini aja. Ada yang ini hazelnut, kacang. Yang ini corn, jagung. Papa yang pakai kacang tadi tak banyakin. Ini ada tulisannya juga nih, Laderach. Oh iya, di sini berarti emang setiap coklat ini kayak sudah ada stempel gitu di bawahnya, di bagian bawahnya. Jadi bawahnya sih emang rata. Di atasnya itu yang kelihatan ini ada kacang-kacangan lah, ini ada corn lah gitu loh. Yang corn enak. Ini hebatnya dari coklat ini, homemade. Jadi beda dengan coklat-coklat yang buatan pabrik. Kalau buatan pabrik itu ya kayak Silver Queen kalau di Indonesia, macam-macam, ada KitKat lah, itu buatan pabrik. Beda, lebih enak. Simpan dulu buat nanti malam. Dan ini namanya The Chip Yacht Chocolate Chip Cookies, real old fashioned chocolate chip cookies. Jadi ini homemade juga. Ini homemade juga. Jadi langsung di sana. Nanti papa sharing juga fotonya di Instagram, foto tempat jualnya. Jadi di tempat jual itu mereka langsung bikinnya di sana, masaknya di sana. Itu banyak macam ya. Oke, kita lihat nih. Ini yang warna putih, ini ada yang coklat lah, ada chipnya, ada chip coklat di sini. Ini kayaknya kacang. Ini putih. Oh, ini ada chip coklat. Yang tadi ada yang coklat, chip coklat. Ini juga chip coklat. Ini kayaknya coklat putih kayaknya. Belum coba, banyak nih. Nggak tahu nih si Elizabeth sekali beliin banyak banget. Satu ini lagi nambah. Malah tadi tuh ini lepas. Tadi tuh kita dikasih yang baru matang. Nambah lagi. Oh. Nambah lagi satu. Ini masih ada lagi dua di sini, cuman ini udah goyang, nggak usah lah. Kan bener. Nah, nggak boleh main-main sama makanan. Ini kebanyakan nih. Nggak tahu, sama kayak tadi itu, nggak tahu gimana cara ngabisin ya. Kalau coklat ini sedikit nih. Ini habis, kalau malam ini bisa habis nih. Sorry nggak bawa pulang. Karena biasanya kalau coklat-coklat kayak gini nih nggak pakai bahan pengawet. Sampai rumah, belum lagi pakai acara karantina di Jakarta, nyampe rumah di Bali udah nggak enak deh. Mungkin udah busuk juga, nggak usah. Nah, sebanyak ini nggak tahu mestinya ngabisinnya gimana. Pastinya nggak habis hari ini. So ngabisin lagi. Ini makan satu aja udah lumayan. Ceng, saatnya mencoba ale Dorchester Brewing Co. Kayak di foto dulu aja.
sebagai pecinta bir, papa suka nyobain bir yang aneh-aneh ya. Yo, baca dulu. Brewing Co. Dorchester Neponset Gold Golden Ale. Apa itu Golden Ale? Pure as gold, semurni emas, astaga. Or Golden Ale is one for the books. Pale and Vernia malt delivery, a subtle fruit, smooth finish, easy, drinkable, light, your all day drinker. Konon katanya dulu ale itu adalah minuman wajib, minuman kesehatan di Eropa karena kandungan proteinnya cukup tinggi gitu loh. Jadi minuman apapun dalam batas normal, bir atau wine kayak gitu loh, kalau udah dalam batas normal minumnya sehat dia. Kenapa orang bisa mabuk? Ya udah lewat dari normal. Jangankan bir, kamu minum Coca-Cola kebanyakan aja mabuk loh. Air putih juga kebanyakan nggak bisa mabuk mungkin. Enak. Rasanya pasti mirip bir karena emang apa ya, bahan mentahnya sama. Ini antara bir sama ale itu sama bahan mentahnya, cuman proses fermentasinya aja yang beda. Jadi kalau bir fermentasinya suhunya cukup dingin, sedangkan kalau ale difermentasi dengan suhu hangat dia. Jadi menggumpal ya, di atasnya itu ada menggumpalnya gitu loh. Cuman soal rasa ya mirip lah, bir sama ale itu mirip. Nah, mari kita cek ini berapa persen sih alkoholnya. 5,2%. 5,2% minum segini itu nggak mabuk. Ya masih tahap sehat lah. Mungkin cuma sekedar nanti relax, jadi biar tidurnya enak. Oke, itu saja dulu. Sampai jumpa besok.